Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 491.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan tentunya fair. Anyway, in this new content teman-teman, saya ingin membahas tentang hasil undian fase grup Liga Champions musim 2022-2023 yang dilangsungkan kemarin malam. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui, ada 8 grup, dan sama seperti musim lalu ada satu grup yang merupakan grup neraka atau grup maut teman-teman. Jika musim lalu grupnya AC Milan adalah grup neraka, maka musim ini grupnya FC Barcelona adalah grup neraka, karena FC Barcelona berada satu grup bersama Bayern Munich, Inter Milan, dan juga Victoria Plizen. Memang Victoria ini adalah salah satu tim underdog ya teman-teman, tapi kita tidak akan pernah tahu kekuatan mereka, karena ini tim sama sekali tidak diunggulkan. Jadi para pemain mereka tentu akan bermain all out. Jadi ya tidak ada yang pastilah di sepak bola, dan kita tahu kadang-kadang prediksi kita itu bisa meleset ya. Jadi saya ingin membahas dulu grup per grup. Yang pertama tentu mulai dari grup A. Grup A ada Ajax Amsterdam, Liverpool, Napoli, dan juga Rangers. Ketika saya melihat grup A ini, pertama-tama perhatian saya itu ke Rangers. Kenapa? Karena Rangers ini sekarang lagi bangkit teman-teman. Musim lalu mereka bisa lolos hingga ke final dari Europa League. Oke, mereka kalah dari Frankfurt melalui adu penalti. Tapi musim ini mereka berhasil lolos ke fase grup setelah mereka bermain di babak kualifikasi dan juga di playoff dari Liga Champions. Dan di playoff itu mereka bisa mengalahkan PSV Eindhoven, main di Belanda pula. Jadi ini tim tidak bisa diremehkan sama sekali, dilatih oleh Giovanni Van Bronckhorst, yang sekarang telah mengubah permainan dari Rangers menjadi lebih ofensif dan juga mengandalkan pressing yang luar biasa. Kemudian saya juga melihat ada Napoli, ini juga tim kuda hitam yang tidak bisa diremehkan. Tim ini sekarang performanya lagi bagus-bagusnya kita tahu di Serie A. Jadi ini tim juga akan bisa menyulitkan Liverpool nih. Kemudian kita masuk ke Ajax Amsterdam. Nah, Ajax Amsterdam ini memang telah ditinggalkan Erik ten Hag, tapi mayoritas pemain mereka nih masih adalah pemain-pemain inti dari musim lalu ya. Meskipun nanti kemungkinan akan ditinggalkan juga oleh Anthony. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa dengan penawaran kedua yang akan diberikan oleh Manchester United. Dan kemudian ada Liverpool. Of course, Liverpool are the favorites in this group. Mereka adalah favorit untuk lolos, tapi melihat permainan dari Liverpool di 3 pertandingan pertama di Premier League tentu sangat mengkhawatirkan. Artinya Jurgen Klopp harus segera membeli minimal 1 pemain lagi di sektor gelandang, karena begitu banyak pemain Liverpool di sektor gelandang yang sedang cedera secara bergantian. Jadi dia perlu tentu tambahan pemain baru. Jadi kalau menurut saya di grup A ini teman-teman, ya Liverpool tetap favorit ya untuk lolos. Dan kemudian ini antara Ajax, Napoli, dan Rangers ini sulit juga diprediksi nih teman-teman ya. Tapi ya saya rasa seharusnya nih Ajax bisa lolos juga ya bersama Liverpool ya. Kecuali nanti Rangers memang di 2 game awal mereka nih bisa mendapatkan poin maksimal. Artinya total 6 poin. Karena Ajax ini timnya yang perlahan-lahan nih akan semakin panas. Jadi jika di first game ini atau second game ya, atau first dan second game ini Rangers bisa menang, ya mereka sudah bisa mengoleksi 6 poin. Itu akan memudahkan mereka untuk lolos. And Napoli ya memang klub-klub dari Italia ini kan performanya di Liga Champions gak begitu bagus ya, tapi gak bisa diremehkan nih ketika mereka nanti bermain di kandang sendiri. Ya paling gak menurut saya nih Liverpool bisa lolos, dan mungkin antara Ajax dan Rangers ini yang bisa lolos bersama Liverpool. And from Group B, ya ini grup yang relatif ringan bagi Atletico Madrid. Ada FC Porto, ada Leverkusen, ada Klub Brugge. Ya Klub Brugge menurut saya adalah klub underdog ya di grup B ini. Leverkusen kuda hitam, Porto adalah tim yang kuat kita tahu, dan Atletico Madrid ada Diego Simeone yang spesialis juga nih di Liga Champions, meskipun ya dia belum berhasil membawa timnya menjadi juara karena ada Real Madrid. Ya ini faktor Diego Simeone ini sangat besar ya teman-teman, karena dia pelatih yang sangat berpengalaman, dan seharusnya Atletico tidak mengalami masalah untuk lolos ya. Mereka juga masih menahan pemain-pemain terbaik mereka. Ada Griezmann, ada Joao Felix, dan juga ada pemain-pemain lain syarat berpengalaman. Porto ya ini adalah salah satu kekuatan dari Portugal. Ya feeling saya Atletico dan Porto ya bisa lolos. And from Group C, grup neraka ini teman-teman, atau grup maut ya.
terserah kalian deh mau dinamakannya seperti apa. Ada Bayern Munich. Bayern Munich ini selalu favorit di setiap musimnya di Champions League. Ya karena materi pemain mereka bagus dan pelatihnya biasa pelatih yang bagus ya. Dan ada fakta yang menarik nih teman-teman, bahwa dalam 5 musim terakhir Bayern Munich belum pernah kalah di pertandingan fase grup. Ini fakta yang sangat menarik, mereka belum pernah kalah loh dalam 5 musim terakhir. Nah ini menjadi tantangan juga bagi Barcelona dan Inter serta Victoria untuk bisa lolos dari grup ini. Ini tantangan besar karena Bayern Munich ini di fase grup ini selalu bagus. Dan saya melihat nih ya, meskipun Barcelona diremehkan, tapi jangan kaget nanti jika mereka membuat kejutan. Karena materi pemain mereka jauh lebih baik musim ini. Mereka punya pelatih yang memahami filosofi permainan dari FC Barcelona seperti sebelumnya Barcelona punya Pep Guardiola, Luis Enrique, dan juga jangan lupa Johan Cruyff. Jadi saya melihat bahwa Barcelona ini tidak boleh diremehkan di grup C ini. Mereka juga punya peluang besar untuk lolos dari grup ini bersama Bayern Munich. Ada Inter Milan. Saya bukannya meremehkan Inter Milan, tapi ya klub-klub asal Italia ini sulit ketika bertemu lawan-lawan dari Spanyol dan juga dari Jerman. Jadi bagi Inzaghi nih, pelatih dari Inter, ya dia harus bisa memaksimalkan keuntungan ketika bermain sebagai tuan rumah. Inter adalah tim yang kuat di kandang sendiri. Dan ini juga ada fakta menariknya nih dari Inter Milan nih teman-teman, bahwa dalam 5 musim terakhir ya berikut musim ini, mereka selalu satu grup antara dengan Real Madrid dan juga dengan Barcelona. Dan ternyata baru 1 kali lolos, yaitu musim lalu. Nah ini tantangan yang besar banget nih bagi Inzaghi untuk membawa Inter kembali lolos dari fase grup seperti musim lalu. Ya peluang mereka ada, tapi menurut saya Barcelona nih jangan diremehkan. Karena saya membaca begitu banyak update di media sosial yang meremehkan Barcelona. Bahkan ada memes-nya tuh. Karena akan ketemu Bayern Munich. Dan Barca kan sekarang ada Lewandowski. Nah ketemu dia sekarang sama mantan klubnya, pasti dia punya motivasi untuk mencetak gol setelah dia sebelumnya dipersulit untuk pindah ke Barcelona. Jadi selain juga pertandingan antara Bayern versus Barcelona, menurut saya ya Inter versus Barca atau juga Inter versus Bayern Munich juga akan menarik. Ya Victoria Pleasant menurut saya sulit ya untuk bisa lolos ya, walaupun bisa saja nanti mereka membuat kejutan di salah satu pertandingan. Tapi ini grup yang ketat sekali. Sulit juga bagi saya untuk prediksi ya. Memang Bayern di atas kertas nih unggul ya, tapi kita tidak akan pernah tahu nanti jika mereka mengalami kesulitan ya. But Bayern juga sekarang sudah ada Sadio Mane kan. Justru menurut saya tanpa Lewandowski dan adanya Sadio Mane akan lebih sulit para pemain dari tim lawan untuk bisa memonitor pergerakan dari para pemain mereka di lini depan. Karena ya hampir semua pemain punya kemampuan untuk mencetak gol. Menarik ini grup C ini ya, tapi kalau saya pilih Bayern lah untuk lolos dan juga FC Barcelona. Kita lihat nanti ya. Jika ada kejutan ya menurut saya Inter nih bisa ikut lolos. And kemudian ke grup D, oke, this is a group yang ada klub dari Inggris ya, Tottenham Hotspur ya. Ini Tottenham Hotspur ini yang mengalahkan Arsenal kan musim lalu di Premier League sehingga mereka bisa lolos ke Liga Champions ya. Mereka punya peluang yang besar sih di grup D ini teman-teman. Karena lawannya Frankfurt dan juga Sporting ya, menurut saya ya, materi pemainnya tidak sebaik Tottenham Hotspur. Pelatih Tottenham juga Antonio Conte, kita tahu berpengalaman. Dia pernah membawa tim yang dia latih ya ketika itu Inter ke final dari Europa League. Ya memang beda Europa dengan Champions, tapi ya tetaplah dia punya pengalaman itu. Marseille, nah ini yang menarik yang saya baca beritanya di media digital dan juga di sosial media, bahwa kemungkinan Cristiano Ronaldo ini akan pindah ke Sporting Lisbon atau ke Marseille. Ya tampaknya Cristiano Ronaldo memang masih ingin bermain di Liga Champions ya, dia nggak mau ketinggalan juga nih. Karena ada Lionel Messi, ada Mbappe, ada Benzema, ada Lewandowski, ada Müller di Bayern Munich, ada Lukaku juga ya. Pemain-pemain hebat memang bermain di Liga Champions, sepertinya dia juga tidak ingin ketinggalan. Jadi ya kita tunggu nanti apakah Ronaldo akan bisa gabung ke Sporting Lisbon atau Marseille. From Group D, saya pilih Tottenham dan juga Frankfurt untuk lolos. Frankfurt nih gak jelek juga permainannya di Super Cup juga oke, cuman ya mereka harus ingat ya, perlu bertahan juga, jadi jangan asik menyerang saja. So from Group E, ini grup yang relatif ringan bagi AC Milan. Kali ini mereka tidak mendapatkan grup yang berat. Musim lalu kita tahu grup mereka berat. Ya itu dia, musim lalu grupnya AC Milan tuh grup neraka atau grup maut. Karena mereka satu grup dengan Liverpool, Atletico Madrid, dan juga Porto. Tapi di musim ini mereka satu grup dengan Chelsea, Salzburg, dan Dinamo Zagreb. Pas kebetulan juga Chelsea ini materi pemainnya tidak sebaik musim lalu. So of course I pick AC Milan, and seharusnya Chelsea lolos dong ya. Tapi ini Salzburg ini nggak bisa diremehkan juga nih teman-teman.
Ya seharusnya Chelsea bisa lolos ya, asalkan mereka dapat striker dan dapat pemain bertahan. Itu sangat penting biar mereka semakin kuat. Oke, saya pilih Milan dan Chelsea deh ya. So from Group F, nah ini grup, wah ini grup berat banget ya bagi Real Madrid ya. Ada Leipzig, ada Shakhtar Donetsk, ada Celtic. Ya saya harus ngomong berat dong. Sebagai Madridista, saya harus merendah juga ya, agar meroket, agar Real Madrid nanti bisa sukses juga. Jadi saya merendah agar bisa meroket. Real Madrid satu grup bersama Leipzig. Leipzig adalah salah satu tim kuat dari Jerman dan mereka sekarang punya Timo Werner. Jangan remehkan Leipzig. Mereka punya Nkunku, penjaga gawangnya juga cukup berpengalaman, Gulaschi ya. Dan kita tahu ada beberapa pemain yang juga dipanggil ke timnas Jerman. Jadi menurut saya Real Madrid tidak boleh menganggap remeh Leipzig. Ini bukan grup yang mudah bagi Real Madrid teman-teman. Kemudian Shakhtar Donetsk. Nah ini tim yang nggak begitu kuat lah ya di grup ini karena mereka tidak akan bisa bermain di kandang sendiri, nggak bisa bermain di Ukraina kan untuk sementara, kemungkinan bermainnya di Polandia dan banyak pemain asing mereka yang sudah pindah ya. Kemudian ada Celtic, ya menurut saya dibandingkan Rangers, Celtic ini nggak begitu kuat ya. Artinya Celtic ini tidak sebegitu kuat dalam pola permainan mereka seperti Rangers. Materi pemainnya sih nggak jelek juga, tapi saya melihat Celtic ini beda lah permainannya. Jadi Celtic ini bermain lebih direct. Kalau Rangers itu bermain lebih bersabar, mereka lebih sering membangun proses serangan dari pertahanan dari dua fullback mereka tuh. Tapi Celtic ini lebih direct. Nah, saya gak yakin Celtic ini bisa lolos dari grup F ini ya. Saya gak yakin, bukan artinya nggak mungkin lolos. Ya kita lihat nanti bagaimana mereka bisa berhadapan dengan Leipzig dan Madrid dan juga kuncinya mereka harus bisa menang lawan Shakhtar nih di dua pertemuan mereka. Tapi ya saya pilih Madrid dan juga Leipzig untuk lolos. Kalau ada kejutan ya mungkin yang lolos dari grup F ini adalah Shakhtar ya. Ya mereka gak bisa diremehkan juga karena banyak pemain muda juga asal Ukraina. Tentu mereka punya motivasi ya untuk menunjukkan ke dunia bahwa klub dari Ukraina juga bisa berprestasi. Grup G, Manchester City, Sevilla, Dortmund dan Copenhagen sama seperti Lewandowski yang akan ketemu mantan klubnya. Haaland akan ketemu mantan klubnya. Menarik pasti pertandingan antara Manchester City versus Dortmund. Dua tim yang mengandalkan permainan menyerang, dua tim yang mengandalkan pressing, dua tim yang mengandalkan passing. Ya, ini akan menjadi duel yang dahsyat, Manchester City versus Dortmund. Saya agak ngeri nih melihat Sevilla di grup ini teman-teman. Karena Sevilla ini juga gak bisa diremehkan. Pelatih mereka bagus, Lopetegui. Kemudian Copenhagen, ada pemain keturunan Indonesia tuh Kevin Dix di Copenhagen. Saya juga gak sabar nanti ya melihat dia bermain. So from Group G, it's not an easy group juga bagi Manchester City karena ada Dortmund dan Sevilla. Tapi ya saya pikir mereka akan lolos dari grup ini. Kemungkinan yang akan lolos feeling saya adalah Sevilla ya. Ini Sevilla pengalamannya, pelatihnya ini berpengalaman ya dan dia tahulah bagaimana caranya untuk membawa timnya lolos seperti yang dilakukan Emery musim lalu ya bersama Villarreal. Bahkan Villarreal bisa lolos sampai semifinal. Nah ini dia nih. Grup H, PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa ya. Ini yang menariknya di PSG kan salah satu pemegang sahamnya juga ikut main ya, Kylian Mbappe kan, yang kita sering melihat tuh update-nya bahwa sepertinya dia gak nyaman ya bermain bersama Neymar dan juga Messi. Bingung juga, padahal ya dia gak ada apa-apanya sih dibandingkan Neymar dan juga Messi dari segi prestasi ya. Tapi ya namanya pemegang saham kan, jadi dia bisa buat apa saja dan beruntung sekali bagi Real Madrid bahwa dia tidak pindah ke Real Madrid. Ya udah di PSG aja lah kamu. Jadi PSG ketemu Juventus, Benfica, Maccabi Haifa. Benfica adalah tim yang permainannya lagi bagus. Pelatih mereka Roger Smith ya adalah salah satu pelatih yang mengandalkan formasi 4-3-3 dan juga permainan menyerang secara frontal. Ini tim yang permainannya lagi bagus teman-teman. Memang mereka kehilangan Nunes, tapi mereka ada pemain muda lainnya Ramos. Nah ini pemain yang juga sekarang sudah mulai produktif. Saya pernah satu kali siaran pertandingan Benfica di playoff. Wah, cakep sekali permainan ini teman-teman. Dan Roger Smith ini sebelumnya melatih PSV Eindhoven. So PSG, ada Juventus, Allegri ya kita tahu dia pernah membawa timnya sebelumnya ke final, but kenapa ya permainannya seperti itu di Serie A ya? Sama sekali gak atraktif ya. Jadi menurut saya ini bukan grup yang mudah bagi Juventus ya. Ada PSG kita tahu materi pemainnya nih istimewa ya. Benfica dan juga Maccabi Haifa ya, PSG kemungkinan besar lolos. Maybe Juventus last minute ya bisa lolos jika mereka bisa bersaing dengan Benfica dan juga Maccabi Haifa yang ya kita tahu adalah underdog ya di grup H ini. Jadi itu dia teman-teman, ada 8 grup. Oh ya, saya hampir lupa bahwa
kembaran saya ya, Wak Haji Karim Benzema, senggol dong, mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik versi UEFA. Dia tampil di atas panggung dan dia menjelaskan bahwa dia sangat bersyukur mendapatkan penghargaan ini dan dia layak mendapatkan penghargaan ini, teman-teman. Dan tolong jangan komen bahwa dia hoki, karena pemain ini bekerja keras, luar biasa di atas lapangan. Dia bisa mencetak total 15 gol dan dia bisa menjadi inspirasi bagi pemain-pemain muda lainnya di Madrid, sehingga Madrid bisa keluar sebagai juara. Dan juga pelatih terbaik diberikan kepada Carlo Ancelotti. Ya, terbuktilah bahwa taktiknya berjalan secara normal ya di pertandingan final, dan dia bisa membawa Real Madrid menjadi juara. Dan juga jangan lupa bahwa Real Madrid dalam perjalanan ke final sampai mereka menjadi juara itu bisa menyingkirkan 3 klub asal Inggris, Chelsea, Manchester City, dan juga Liverpool. Padahal ya kita tahu kan bahwa Liga Inggris nih saat ini adalah liga terbaik di Eropa, dan juga banyak pemain-pemain bagus bermain di klub-klub di Inggris. Tapi lihatlah, taktik dari Don Carlo ini ternyata ampuh lawan klub-klub asal Inggris. Pilihan dari teman-teman seperti apa? Kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.